Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Amelia dengan NIM 1123011000035 dari kelas 2A Jurnalistik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman seluruh materi kuliah pengantar sosiologi selama semester 2 ini. Penasaran? Yuk simak videonya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan dan sosiologi. Pengertian dari sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat, termasuk interaksi, struktur, dan perubahan sosial. Nah, objek sosiologi tersendiri terdiri dari masyarakat dan gejala-gejalanya. Kemudian, untuk tujuan sosiologi yaitu memahami pola-pola perilaku sosial, penyebab dan akibat dari fenomena sosial, serta membantu menyelesaikan masalah sosial. Nah, hubungan sosiologi dengan ilmu lain juga saling berhubungan erat dengan ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, ekonomi, dan politik. Untuk materi yang kedua yaitu ada sejarah dan metode sosiologi. Sejarah singkat sosiologi berkembang dari pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Kemudian berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan 19 dengan tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Karl Marx. Nah, untuk metode penelitian sosiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini terdiri dari observasi, wawancara, dan studi kasus. Nah, sedangkan untuk metode kuantitatif itu hanya survei eksperimen. Untuk materi ketiga ada proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang seperti evolusi, revolusi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan untuk interaksi sosial yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menimbulkan reaksi dari individu atau kelompok lain. Nah, untuk bentuk-bentuk interaksi sosial itu bisa ada kerjasama, kompetisi, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Untuk materi keempat yaitu ada kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pengertian dari kelompok sosial tersendiri yaitu sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dan saling berinteraksi. Untuk tipe-tipe kelompok sosial itu ada primer. Primer itu terdiri dari keluarga dan teman dekat. Kemudian ada sekunder yaitu terdiri dari organisasi dan komunitas. Kemudian yang tiga ada formal yaitu terdiri dari sekolah dan organisasi. Yang keempat ada informal yaitu terdiri dari kelompok bermain. Selanjutnya, untuk kehidupan masyarakatnya tersendiri itu melalui pola-pola interaksi dan struktur sosial yang terbentuk dalam suatu kelompok. Next untuk materi kelima yaitu ada masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat itu berarti sekelompok orang yang saling berinteraksi dan memiliki budaya yang sama. Sedangkan kebudayaan adalah sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk hubungan masyarakat dan kebudayaan sendiri itu saling terkait. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi satu sama lain. Kebudayaan itu terbentuk dari interaksi sosial dalam masyarakat, dan kebudayaan kemudian mengatur perilaku masyarakat. Selanjutnya, untuk materi yang keenam ada lembaga sosial dan kemasyarakatan. Pengertian dari lembaga sosial adalah struktur yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, fungsi lembaga sosial tersendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjaga keteraturan sosial, dan melestarikan nilai-nilai budayanya. Untuk contoh lembaga sosialnya yaitu terdiri dari sekolah, keluarga, rumah sakit, pemerintahan, dan lembaga agama. Untuk materi ketujuh ada lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Pengertian dari stratifikasi sosial tersendiri yaitu pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan, pendidikan, kemudian pekerjaan, dan atau status sosial. Kemudian untuk bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu terdiri dari sistem kasta,
sistem kelas, dan sistem meritokrasi. Untuk dampak dari stratifikasi sosial tersendiri yaitu adanya ketidaksetaraan sosial, kemudian adanya mobilitas sosial, dan bakal terjadi konflik sosial. Untuk materi ke-8 ada kekuasaan dan kepemimpinan. Pengertian dari kekuasaan itu yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan untuk bentuk-bentuknya itu terdiri dari sah, paksaan, dan karismatik. Pengertian dari kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk gaya kepemimpinan itu terdiri dari otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Materi ke-9 ada konsep dan teori perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini proses transformasi yang terjadi dalam struktur, pola, dan lembaga masyarakat. Untuk tipe-tipe perubahan sosial itu ada evolusi, revolusi, dan reformasi. Kemudian untuk teori-teori perubahan sosial itu ada fungsionalisme, konflik, dan evolusi sosial. Kemudian untuk faktor-faktor pendorong dari perubahan sosial yaitu kemajuan teknologi, globalisasi, krisis ekonomi, dan gerakan sosial. Untuk materi ke-10 ada masalah sosial dan program penanggulangannya. Nah, masalah sosial itu kondisi yang dianggap menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contoh masalah sosial itu ada kemiskinan, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan penyemaran lingkungan. Sedangkan program penanggulangan masalah sosialnya itu ada pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan. Nah, peran sosiologi di sini itu untuk menganalisis penyebab masalah sosial, merumuskan solusinya, dan mengevaluasi. Next, materi ke-11 ada strategi perubahan sosial. Strategi perubahan sosial yaitu cara-cara yang digunakan untuk mencapai perubahan sosial. Untuk jenis-jenis strateginya ada revolusioner, yaitu melakukan perubahan secara cepat dan drastis. Biasanya itu melalui kekerasan dan pemberontakan. Kemudian yang kedua ada reformis, yaitu melakukan perubahan secara bertahap dan terencana. Biasanya itu melalui politik dan hukum. Yang ketiga melalui evolusioner, yaitu melakukan perubahan secara alami dan perlahan. Biasanya itu melalui proses pendidikan dan sosialisasi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi perubahan sosial yaitu ada dukungan masyarakatnya. Nah, kemudian ada kepemimpinan yang kuat, kemudian ada sumber daya yang memadai. Jadi terakhir ada gerakan sosial dalam perubahan sosial. Gerakan sosial merupakan sekelompok orang yang secara kolektif bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya untuk menciptakan perubahan sosial. Nah, karakteristik dari gerakan sosial tersendiri itu yang pertama memiliki tujuan bersama yang jelas dan terukur. Kemudian yang kedua memiliki ideologi atau visi yang mempersatukan anggotanya. Kemudian yang ketiga memiliki struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas. Yang keempat yaitu melakukan aksi kolektif untuk mencapai tujuan seperti demonstrasi, protes, atau boikot. Sedangkan untuk tipe-tipe gerakan sosial itu ada gerakan reformasi, yaitu berusaha untuk mengubah sistem atau kebijakan yang ada. Kemudian ada gerakan revolusioner, yaitu berusaha untuk menciptakan sistem secara radikal dan total. Kemudian ada gerakan transformatif, yaitu berusaha untuk mengubah nilai-nilai dan budaya masyarakatnya. Nah, peran dari gerakan sosial dalam perubahan sosial itu ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sosial. Kemudian bisa untuk memotivasi masyarakat untuk bertindak dan terlibat dalam perubahan sosial. Kemudian menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat. Sekian rangkuman pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.